Quran surah Al-Imran ayat ke-120. Coba buka bukunya. Nah, di situ siapa yang mau membacakan? Quran surah Al-Imran Ayat 120. ulun. Ya, tolong bacakan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Iya, artinya Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Quran surah Al-Imran ayat 120. Nah, dari Quran surah Ali Imran ayat ke-120 tadi itu menegaskan tentang ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasan. Bahwasanya aja jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana atau musibah mereka bergembira karenanya. Ayo contohkan kayak apa? Nah, di antara kalian ada yang bisa mencontohkan bagaimana perilaku orang yang memiliki sifat dengki ini atau iri hati? Ada yang tahu? Contohnya apa, Bo? Contohnya? Ulun, Bo. Iya. Misalkan lo si Sri nih, Bu, nya dapat juara sama Mahan. Ulun nih kada senang. Ranking 1 misalnya Sri Mulyani, tetapi Aisyah tidak menerima. Dia ranking 2, maka ia iri hati terhadap Sri. Nah, perbuatan itu tidak dibenarkan karena termasuk perbuatan yang tercela. Jadi, jika seseorang itu memiliki sifat hasad, maka akan tumbuh pula di dalam dirinya itu perbuatan tercela lainnya seperti apa? Contohnya, selain dari marah apa? Dendam. Ya, dendam. Apa lagi? Berdusta. Berdusta, iya, menipu. Apa lagi? Mencuri. Iya, bahkan mampu membunuh. Ada kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Ada yang ingat bagaimana kisahnya? Jika tidak ada yang tahu, baiklah ibu akan menceritakan kisah Nabi Adam dan iblis ini. Nah, ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api yang menyala. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak dikarenakan ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam, kata iblis, diciptakan hanya dari segumpal tanah. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga para malaikat pun disuruh untuk bersujud, tetapi iblis membangkang. Dan alhasil karena iblis membangkang itu merupakan salah satu sikap iri hati, karena iblis merasa bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah. Di sini paham? Insyaallah. Nah, seterusnya di sini ada yaitu sifat iri hati atau dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Di antaranya apa saja? Yang pertama, jannah. Apa jannah? Adanya rasa permusuhan dan kebencian. Jadi sesama umat muslim kita tidak boleh ada atau memiliki rasa Permusuhan dan saling membenci. Yang kedua apa Siti Aisyah? tidak bersyukur, Bu. Nah, maksudnya itu bagaimana tidak bersyukur? Menyiapkan dulu syukur Ibu, apa yang Allah Iya, berikan kepada tidak hidupnya. mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya hikmah. Apa hikmah? Perasaan tinggi hati. Iya, tinggi hati. Seharusnya
masuk ke dalam surga. Nah, siapa yang tahu bahwasanya sifat sombong ini terbagi menjadi dua, yakni sombong secara zahir dan sombong secara batin. Siapa yang tahu bagaimana sih yang dimaksud dengan sombong secara batin? Siapa yang tahu? Sifat sombong yang ada di dalam jiwa atau hati seseorang. Nah, itu termasuk sombong secara batin. Sedangkan secara zahirnya bagaimana? Perbuatan yang nampak jelas dilakukan oleh anggota badan. Misalnya ada yang tahu? Misalkan memamerkan kecantikannya, Bu. Ya, pada pengertian hasad kita telah membahas tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Nah, pada sifat takabur atau sombong ini, siapa yang tahu atau siapa yang mampu menceritakan tentang Fir'aun? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Nah, ia menafikan bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Bahkan ia membaiat dirinya sendiri untuk menjadi Tuhan. Nah, jadi pada masa Fir'aun itu ada dua orang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingat? Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Iya, Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah saudara dari Nabi Musa. Nah, dengan apa Nabi Musa itu berdakwah kepada Fir'aun? Dengan tongkatnya yang mampu berubah menjadi Ular dan tangannya yang mampu mengeluarkan cahaya. Dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi Musa, Fir'aun pun menafiknya bahwa ia tidak percaya. Lalu Nabi Musa ini diburu oleh pasukan Fir'aun. Dengan atas izin Allah, tongkat Nabi Musa mampu membelah lautan merah. Dan pada akhirnya Fir'aun dan pasukannya tenggelam di dalam laut merah. Sampai sini paham? Insyaallah. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh memiliki sifat yang tercela. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita, yakni tentang hasad dan takabur? Siapa yang bisa? Dulu. Iya, Jana, silakan. Apa Jana? Jadi gue hasad tadi artinya iri atau dengki. Kemudian menurut istilahnya itu perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh nikmat dari Allah, baik berupa keberuntungan atau kebahagiaan. Kemudian apabila seseorang itu memiliki sifat hasad di dalam dirinya, maka akan lahir perbuatan tercela, boy, seperti marah, mendendam, suka berdusta, suka menipu. Kemudian sifat iri hati itu gue dapat ditimbulkan dari beberapa sebab, seperti tadi tidak bersyukur, perasaan tinggi hati, pikir, malas. Kemudian tadi gue yang arti dari sombong atau takabur itu sifat yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kemudian dia menganggap orang itu lebih rendah daripada dirinya. Bagaimana Aisyah? Apakah kesimpulan yang diberikan oleh teman tadi sudah sama dengan penjelasan yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Iya, apabila sudah paham, selanjutnya kita akan Ibu berikan tugas. Tolong dicatat ya. Ada 3 soal. Soal yang pertama, tunjukkan dalil yang melarang untuk bersikap hasad. Tadi yang dibacakan teman kita Siti Aisyah. Nah, seterusnya sudah
Yang terakhir, sudah? Sudah, Bunda. Yakni sebutkan bahaya dari sifat hasad atau iri dengki atau sikap iri dengki.